Saya sudah keliling se-Indonesia, paling cuma beberapa pulau yang belum, pulau-pulau yang banyak penduduknya tentunya. Hampir semuanya mengatakan ketika saya tanya, di sini buat pengajian dilarang pemerintah nggak? Enggak. Setiap kantor ada masjidnya. Ada masjidnya. Kata orang Eropa itu maju. Maju apanya? Maju mungkin dulu, sekarang sudah pindah kemajuannya ke Asia Timur. Korea, Jepang pun sudah mulai tergerus. Prancis misalnya, saya 2 kali dakwah ke sana. Kita pakai kopiah begini, kalau bukan di hari libur dimasalahkan. Ibu-ibu nggak bisa pakai jilbab, kerja nggak boleh ganti pakai turban, ininya kelihatan. Seperti kerudung-kerudung ibu-ibu kita zaman tahun 80-an. Dulu begitu udah syar'i. Ini kan proses islamisasi. Proses islamisasi itu dulu, mohon maaf, dulu perempuan kelihatan buah dada biasa. Masuklah para wali-wali Allah, mereka kemudian tutupin dulu dadanya. Kepala belum. Lama-lama beliau punya istrinya yang dari negeri sana masih pakai jilbab. Yang dari sini cukup dikasih kerudung di atasnya. Bertahap sampai tahun 90-an ibu-ibu kalau pakai jilbab disebut kayak ninja. Saya masih ingat. Ya, ibu saya dulu tahun 90-an belum berjilbab. Ketika saya masuk sekolah agama, saya cuma ngomong, "Ma, kapan mau pakai jilbab? Malu anaknya mau dijadiin ustadz tapi ibunya nggak berjilbab." Saya nggak nyuruh keras-keras, cuma gitu doang, nangis. Ya? Almarhumah nangis. Besok langsung pakai jilbab. Tapi sebelumnya, nah saya sempat agak kenceng. Sempat inilah. Dulu ibu saya suka ngerias, itu riasannya kita sembunyiin. Caranya nggak arif. Ternyata negeri kita dibentuk dengan kearifan luar biasa. Bahkan di Prancis itu tidak hanya Islam yang pakai salib dilarang, yang Yahudi pakai kupluk kecil itu apa namanya? Semua simbol-simbol agama nggak boleh karena mereka punya simbol semboyan yang disebut apa istilah laicite, ya. Itu kalau bahasa kita barangkali sekuler, pemisah agama dan ya. Udah sejauh-jauh Arab, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, perempuannya nggak banyak yang berjilbab. Sekarang negeri yang paling banyak berjilbab itu negeri-negeri yang ada di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Brunei, paling ramai. Dan ini salah satu nikmat, dan barangkali ini cikal bakal kebangkitan Islam di negeri kita. Orang sudah biasa, tapi nanti yang berseteru sesama Muslim, ya, sesama Muslim nanti berseteru. Biar seru Pak, keliling sini aja Pak, ya, biar energinya magnetnya lebih kuat, ya sini aja, di batas sini ya. Foto. Ya, maju aja, tafadhol, silakan. Ya, buat halaqah, Inilah nikmat, ya, di negeri ini, alhamdulillah. Dan nikmat yang paling sering kita lupa, ini nikmat bernegara. Nikmat bernegara. Nggak ada negara sebebas kita Pak hari ini. Ngomentarin presidennya, istri presidennya, bebas kita. Nggak ada yang ditangkap. Ustadz dari 2016 sampai 2000 sekarang ini, kalau khutbah kritik pemerintah nggak ada yang ditangkap, kecuali dia menyerang simbol-simbol negara. Kalau itu udah kena. Tapi kalau Bapak jadi ustadz di negeri yang dekat kita,
ya, yang seberang kita, nggak bisa. Saya baru masuk ke satu negara tetangga kita, nggak pernah bahas politik saya. Sebelum pandemi, apa kata beliau-beliau itu, para pimpinannya? Buya, kalau politik kami lebih ngerti dari Buya. Siapa yang bahas politik? Dia takut kalau ustadz dari Indonesia bakal bahas politik. Saya cuma jawab, saya bukan ahli politik, tapi saya penikmat politik, penikmat kebebasan itu. Nah ini nikmat. Maka siapa aja komentar kan boleh-boleh aja. Komentar ini, komentar itu, boleh-boleh aja. Nah, nikmat ini sering dilupakan orang. Nikmat bebas berbicara. Tetap aja dikatakan tidak bebas. Adanya masih nggak syukur. Makanya Allah tidak tambah kebahagiaannya. Jadi praktek ayat la in syakartum itu kita nggak dapat. Ayatnya sering dibaca sama khotib, sampai yang nggak sholat Jumat pun hafal ayat ini. Jika kamu bersyukur, bersyukur itu bukan ngomong alhamdulillah. Syukur itu bahasa Arab artinya menyadari besarnya pemberian Allah yang maha memberi. Itu yang disebut syukur. Orang-orang yang sadar diberi itu nggak banyak. Dia sadarnya kalau apa? Kalau sudah ada masalah baru sadar. Bener ya? Makanya kita dikasih masalah terus biar sadar. Ya? Jika kita tidak sadar di saat nikmat itu ada, tunggu, Allah akan tegur di saat nikmat itu tiada. Suriah hancur Pak. Itu cuma karena gorengan. Presidennya dituduh Syiah, padahal bukan. Saya tahu persis karena guru-guru saya dari sana. Guru saya tanya, emang betul presidennya Syiah? Enggak, istrinya Sunni, jenderal-jenderalnya Sunni, menteri-menterinya Sunni, tapi kakek moyangnya betul Syiah Nusairiyah. Terus kenapa kemudian dituduh Syiah? Itulah gorengan politik. Karena negara yang menyelenggarakan sepak bola ini apa namanya? Qatar ini main mata dengan Turki. Kata beliau, ini beliau, saya nukil aja, untuk urusan perminyakan harus melewati Suriah, tapi orang Suriah nggak mau eksploitasi bidang alamnya, maka dibuatlah, digorenglah. Dan gorengan paling indah untuk umat Islam, gorengan aliran, gorengan paham, paling gampang. Cukup digoreng dengan kalimat pemimpinmu Syiah. Syiah itu oleh ulama ahlu sunnah itu dibagi tiga. Ada Syiah Rafidah, itu menyimpang. Ada Syiah Ghulat. Syiah Ghulat ini Syiah yang sudah menuhankan Sayyidina Ali, itu kafir. Nusairiyah yang dulu kakeknya siapa? Bashar Asad, itu benar dia meyakini reinkarnasi. Itu masuknya ulama kita masih berdebat, masuk yang pertama atau yang kedua. Ada Syiah yang ketiga, Syiah yang ada di Yaman, Syiah Zaidiyah, Syiah yang paling dekat ke ahli sunnah dan mereka tidak sesat seperti yang pertama dan yang kedua. Itu fatwa daripada seorang syekh di Saudi, saya nggak usah sebut namanya. Dulu dia memfatwakan semua Syiah sesat dan kafir, lalu disurati oleh ulama Syiah dari Yaman dan kemudian dia revisi. Ini ulama ahlus sunnah. Kita di negeri ini kan kebanyakan ahlus sunnah ya. Yang saya pelajari dan ajarkan selama ini juga ahlus sunnah, nggak jauh-jauh. Tapi kita ngomong begini dituduh Syiah juga, karena kita bagi Syiah jadi tiga. Itu bukan bagian saya. MUI juga bagi tiga. Namun ada masyarakat didoktrin dengan selebaran. Dulu selebaran, sekarang masuk ke WA, Syiah kafir. Padahal yang kafir yang nomor dua, yang ghulat. Ghulat itu artinya kelompok yang berlebihan terhadap keluarga Ahlul Bait. Mencinta Ahlul Bait wajib, berlebihan itu yang menyimpang. Ini digorenglah selama mulai dari tahun 2010
Sampai puncaknya 2013, ayah dari guru kami lagi ngajar Quran dibom di masjid. Kira-kira itu ajaran apa itu, Pak? Ngebom orang lagi ngaji di masjid. Ada nggak ajaran Islam begitu? Kata Nabi, umirtu an uqatilan nas, ini hadis sahih Bukhari Muslim. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau di Arba'in itu disebutkan hatta yashhadu la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Ya. Aku diperintahkan melawan orang-orang yang kafir, musyrik sampai mereka bersyahadat. Itu di zaman musim perang. Ketika mereka sudah mengatakan itu, asamu minni dima'ahum, maka darah mereka terjaga. Ini guru kita, Syekh Al-Buti namanya, yang dibom itu. Dia ahli syahadat, tapi dikafirkan cuma karena dia tidak menentang Asad. Bagi dia Asad tidak seperti yang dikabarkan. Oh, gorengannya panjang. Tapi karena orang takfiriyah, kelompoknya mengkafirkan ini menguasai media, maka masyarakat awam pun sudah berani menguasai Ustadz mulai takut. Ustadz takut bela Syekh Al-Buti. Ya, banyak kawan-kawan saya tidak berani dulu mengomentari ini, diem aja, takut ditinggal jamaah. Oh, berarti Ustadznya nggak mau berjuang dia. Jihad paling tinggi itu jihad mengeluarkan umat dari kejahilan kepada keilmuan. Kalau sudah kuat di sini, baru jihadnya tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru sempurna jihad, angkat senjatanya baru benar. Kalau begini, bagi dia setiap orang pro kepada orang-orang yang dianggapnya kafir, kafir. Nah, ini mau digoreng di Indonesia. Yang saya dengar seperti itu. Ada orang salah paham menganggap Pancasila itu tandingan Quran, Undang-Undang Dasar itu tandingan kitab suci. Ini nggak ngerti sejarah, Isu Sunni Syiah nggak kuat di sini. Maka yang paling kuat yang mau digoreng di negeri kita adalah mengkafirkan ideologi negara. Karena kalau dia ngerti sejarah, Pancasila itu yang buat wali-wali Allah, disetujui oleh di Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu menyetujui doang. Sejarahnya kita dengar dari kiai-kiai sepuh, ulama-ulama suh, masyayikh-masyayikh yang ahli sanad, yang mengerti sejarah, yang umurnya panjang. Itu kiai-kiai lintas pulau, mereka dulu bermusyawarah. Hasilnya dari poin pertama, ada yang tahu Piagam Jakarta yang pertamanya? Ketuhanan, menjalankan syariat Islam begitu mulutnya. Ini lafaz beresiko, hatta sesama muslim beresiko. Syariat itu ada 3 poin: al-Islam, ilmu fikih; al-iman, ilmu akidah; al-ihsan, ilmu qalbu. Ilmu fikih, sebagaimana hadis ada 6 kitab utama, bahkan 10 kitab utama imamnya. Di fikih ada 4 imam utama. Ini syariat mengikuti penafsiran imam yang mana? Kata kawan saya sekarang, langsung saja kepada Al-Quran. Nggak bisa, di Quran nggak ada cara sholat. Coba cek di Quran ada nggak cara sholat, cara takbir, nggak ada. Mesti pakai hadis. Di hadis tidak ada satupun hadis yang lengkap dari awal sampai akhir hadis bercerita tentang tata cara sholat. Mesti ada imam. Imam inilah yang dia mendapatkan guru dari gurunya, mengetahui cara sholat. Oleh karena itu, kita dengan Saudi hari ini agak sedikit beda. Bismillah kita dijaharkan, mereka tidak dijaharkan. Kita kunut sebagian besar, mereka nggak kunut. Itu kenapa? Karena riwayat hadis yang dipakai oleh imam. Maka kalau kalimat kata syariat dipertahankan, nanti yang debat sama ahli fikih. Lalu dikembalikanlah kepada ayat yang dianggap sepertiga Quran. Qul huwallahu ahad. Itu Islami enggak? Katakanlah bahwasannya Allah lah yang Maha Esa. Bahasa Indonesianya ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau tanya, Pak,
yang mengajarkan Allah itu Esa itu ajaran siapa? Nabi Muhammad SAW. Benar. Agama sebelah cuma Yahudi atau Kristen Unitarian, Kristen yang mengajarkan satu Tuhan. Selebihnya tidak. Selebihnya masih ada dualisme, masih ada ideologi macam-macam. Berarti ini yang buat siapa? Orang yang ngerti sir kul huwallahu ahad. Nah ini yang kemudian mau dibongkar ya. Tapi betul Pancasila bukan Quran, sepakat nggak? Pancasila bukan Quran, tapi Pancasila diambil dari nilai Quran. Nah ini yang saya syukuri di negeri kita. Dan barangkali satu-satunya negeri yang punya pilar 5 semuanya sesuai dengan Quran, itu negeri kita lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka saya bersyukur atas nikmatul bilad, nikmat diberinya negara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak coba buka sesekali Google Map. Indonesia luasnya seluas Eropa, tapi bisa nyatu. Dan yang paling unik lagi, tidak disatukan dengan darat, justru terpisah oleh, kalau mau kan satu pulau satu negara. Kata kemarin ada yang mau nyebrang juga kan, yang katanya mau pindah negara. Salah, dia kalau mau buat negara sendiri, jangan ikut negara lain, stres lagi. Ini kalau mau itu bisa buat negara sendiri. Tapi betapa hebatnya jihad ulama kita terdahulu. Negeri ini, negeri kita dulu yang bernama Nusantara, ini digabung. Coba karena penjajahnya dulu lain-lain, Indonesia dijajah oleh Londo. Ya sampingnya Batam ini Inggris. Bayangkan coba, itu sama-sama Inggris sama Malaysia sudah pisah negara, Pak. Enggak? Sama Brunei, Inggris juga sudah pisah negara. Kita alhamdulillah masih satu negara. Ya tapi itu hikmah bagi mereka sendiri. Mungkin ada sesuatu di negara Malaysia, di Singapura, Brunei, kita nggak mau campur tangan urusan negara mereka ya. Tapi bagi saya nikmat persatuan ini luar biasa. Saya ceramah udah lintas provinsi, alhamdulillah nggak ada satupun yang minta surat jalan menjadi ustadz, nggak ada. Dan alhamdulillah ini nikmat sekali ya. Kalau di beberapa wilayah di luar sana kan begitu, beda negara bagian sudah beda sijil ya. Jadi syukurilah buat pengajian bebas ya. Orang buat kaki 5 juga bebas sih nggak, kecuali di jalan-jalan yang berbahaya nanti Satpol PP keluar. Jadi Bapak Ibu saudara sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, sekarang negeri kita walaupun Masya Allah di luar, tapi termasuk paling aman. Walaupun kemarin ada bomnya di mana? Di sini juga ada Bandung. Ya. Aduh, Masya Allah. Ya. Masih ada orang mikir begitu. Masih ingat ISIS? Ini kenapa saya ajak cerita begini? Karena saya lihatnya pada tegang-tegang. Ya. Kita ajak tegang sekalian ya. ISIS itu punya ideologi 20 ajarannya. Nomor 10 dan 11 mengatakan negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka tentaranya, polisinya, pegawainya, pemimpinnya halal darahnya. Jadi jangan heran kalau mereka kemudian menghalalkan darah pegawai itu. Ya. Jadi jangan main-main. Nikmat bernegara itu jangan main-main ya. Nabi Muhammad SAW bukan buat negara, tapi beliau membangun spiritual. Setelah beliau wafat baru dibangun negara oleh sahabat, namanya khilafah. Maka khilafah bukan produk Nabi. Khilafah itu produk sahabat-sahabat pilihan Nabi. Ini banyak yang salah baca sejarah ya. Khilafah itu artinya pemerintahan menggantikan
Nabi. Ini Nabi itu namanya daulahnya daulah nabawiyah, negara ketuhanan kenabian, nggak bisa digantikan Pak. Maka kita nggak akan bisa bangun negara seperti Nabi bangun. Yang bisa kita tiru cuma sahabat Nabi. Karena kalau Nabi apa-apa langsung wahyu dari Allah. Nanti kalau kita mengangkat khalifah, emang khalifah dapat wahyu dari Allah? Kan enggak. Nah, Bapak Ibu saudara karena Allah, gak usah di sinilah ya. Ada yang sudah pernah tinggal di Saudi beberapa bulan, gak usah di sebulan deh. Gak usah sebulan deh, setengah bulan. Keliling di pengajian Saudi. Gak boleh buat majelis taklim terbuka, Pak. Izinnya rumit. Apalagi buat maulid, ya salam. Udah agak bid'ah di Saudi, nggak dapat izin, Pak. Kita kalau di masjid ada orang ngumpul-ngumpul baca Quran bersama-sama, kita biarin. Di sana coba ada syekh semenjak tahun 80-an ngumpul, dikakiin sama askar, nggak ada hormatnya mereka. Makanya kalau mau tawif bawa jamaah pasti dia ke lantai atas yang kira-kira askar udah nggak ada. Ngumpet. Nggak ada seniman negeri ini, Pak. Mesir, tunggu dulu ya. Mesir itu mengharamkan satu gerakan namanya Ikhwan Muslimin dan Hizbut Tahrir. Kalau ketahuan ditangkap, Pak. Di Indonesia Hizbut Tahrir cuma dilarang, pelakunya nggak pernah ditangkap. Nikmat nggak tuh? Ikhwan Muslimin di Indonesia belum dilarang karena ideologinya sudah dijinakkan oleh beberapa aktivis partai. Maka aman dia. Kalau nggak beres sudah. Nikmat gak tuh? Nikmat, Pak. Coba antum tinggal di Mesir. Di Mesir itu kuliah enak di sana. Kawan saya ziarah ke Firaun, pulang-pulang mengharamkan ziarah ke ulama. Fotonya ada, selfie lagi, belakangnya resping. Tapi pulang-pulang katanya apa? Haram, nggak boleh. Tabarruk haram. Udah tabarruk Firaun boleh. Maka pulang-pulang sifat Firaun nempel dikit sama dia. Ya. Kayak begitulah beragama. Ya. Udah seriusnya? Dan nikmat ini akan lebih besar lagi kalau kita menyadari nikmat bekerja dan berkeluarga. Nah, yang belum berkeluarga segeralah ya. Kalau yang sudah berkeluarga, ya itu yang mau nambah katanya. Ya, hati Pak ya. Kalau pegawai bisa dilaporkan ya. Kalau saya bebas Pak, cuma istri saya nggak bebasin.